Aduh, aku tuh bingung loh. Kenapa? Nanti aku lulus kuliah tuh mau jadi apa gitu. Iya ya, mana sekarang tuh bentar lagi kayak milih konsentrasi kan. Itu tuh Mm-mm. kayak jadi bingung gitu, milih konsentrasinya konsentrasi apa, nanti lulus ngapain. Bener. Bingung juga mau LT Lkom, LT Lkom. Iya, Pusing gitu. Nggak ada gambaran kita iya. tuh. Kayaknya kita tuh kayak butuh motivasi gitu loh. Kayaknya Biar kita butuh kita tuh motivasi tahu nih. gitu mau ngapain. Ada HRD ya? Lagi ngapain? Lagi Kali ngobrol kan. kan. Kayak pas banget gak sih? Akang alumni? Iya. Oh, boleh kita ngobrol aja? Ya udah Tanya boleh. aja, Silakan duduk silakan dulu, dulu. Kang. Oke. Boleh. Oke. Kenalan dulu tuh. Kenalan dulu. Iya, Hai, Syahrul. Pak. Yanda. Hai, Pak. Syahrul. Wendy Kang. Oh, Yanda. Wendy. Oke. Kembali lagi di Bahe, bincang bareng HME. Halo teman-teman semua. Sekarang kita kembali lagi di podcast episode keberapa, Kang? yang kelima. Wih, udah banyak ya episodenya. Banyak. Sekarang kita sama Akang-akang di sini. Boleh kenalan dulu, mungkin kita pengen tahu siapa sih Akang-akang ini. Boleh Kang perkenalan? Oke, perkenalkan nama saya Yanda Muhammad Asbia. Kebetulan saya dari angkatan 2018, dari Elektro 2018 ya. Ini yang samping saya ini. Boleh Akang perkenalan. Iya, halo teman-teman semuanya. Perkenalkan nama aku Syahrul Aligraha Putra dari Elektro 2019. Oke. Udah sama alumni-alumni gini tuh mau bahas apa sih, Kang? Sekarang tuh kita mau bahas kehidupan ketika mereka di kuliah dan setelah kuliah gitu. Ini yang kita butuhkan ya. Itu Kita yang butuh kita bayangan butuhkan. nih gimana setelah lulus. Terus juga kita butuh motivasi juga ya. betul. Oke, boleh langsung aja Iya, mungkin langsung ya. aja. Udah nggak sabar. Iya. Sekarang akang-akang ini kesibukannya ngapain? Kalau boleh tahu. Kalau aku sih alhamdulillah ya udah kerja gitu sekarang. Kebetulan waktu itu setelah lulus misalnya 3 bulan rehat lah berhenti gitu. Langsung dapat kerja alhamdulillah juga. Nyambung gitu kerjanya di dunia telco juga gitu. Itu sih kalau aku paling kesibukan sekarang ya, kalau nggak sibuk menyibukkan diri aja. Iya, betul. Iya, sama aku juga teman-teman. Aku alhamdulillah udah kerja juga. Setelah kuliah juga alhamdulillah langsung dapat kerja. Sama mungkin kayak apa? Sibuk-sibuk di rumah juga kan ya biasa. Ada beberapa kegiatan kayak di masjid dan lain sebagainya juga ada. Kayak gitu sih teman-teman. Alhamdulillah ya, berarti abis lulus langsung kerja nih gitu. Ya, Jadi keren pas kuliah tuh keren-keren Keren, ya. keren Mungkin banget. sekarang kita bakal flashback dikit nih Kang, Boleh, ke boleh. momen-momen saat kuliah. Boleh. Mau nanya nih Kang, kira-kira apa sih momen-momen yang memorable selama akang-akang kuliah? Tina, Kalau dari aku sih memorable ya kebanyakan lebih di himpunan ya, karena memang bukan berarti sok-sokan anak himpunan dan lain-lain kan ya. Iya. Tapi alhamdulillah saya dapat banyak pengalaman di himpunan. Saya juga dapat beberapa insight atau beberapa ilmu dari himpunan, terutama di bidang soft skill ya, yang itu kalau di dunia kerja tuh enak banget gitu, kepake banyak. Ketika orang lain dalam keadaan adalah udah males mikir atau gimana, lo ditekan sana sini udah males mikir, ya alhamdulillah saya masih bisa berpikir dengan baik lah intinya. Enak lah gitu. Jadi itulah paling yang excited yang saya rasain. Terus di sisi lain juga ya teman-teman di himpunan banyak kasih insight juga sih buat ke dunia kerjaan sekarang sih. Itu sih paling. Oke, kalau dari Kang Syahrul ya gimana? kalau aku memorable ya pastinya kan kita pas masuk kuliah beda ya kehidupannya sama sekolah-sekolahnya. Pastinya itu pasti ada pembelajaran yang emang kita nggak dapat nih dari sekolah ya didapat di kuliah gitu ya intinya. Terus juga kayak pada saat mulai kuliah dan sebagainya kita ketemu teman-teman yang emang bukan lagi di lingkup satu kota yang Iya. kecil, lebih banyak lagi gitu ya. Jadi intinya ya paling memorinya banyak teman-teman yang ketemu yang baru gitu ya dari berbagai daerah. Terus juga masuk ke himpunan setelah memutuskan dan menimbang gitu ya mau ikut atau enggak gitu dan sebagainya, beresnya sampai akhir atau enggak kaderisasinya mau ikut himpunan atau enggak, itu juga memorable karena ya sama sih kita ngambil pastinya hasilnya dari dari himpunan ini gitu ya. Itu sih paling keputusan yang emang berani diambil gitu dan memorable. Oke.
tapi setahu aku mereka tuh mantan sekretaris umum nih. Oh iya. Bahas tentang himpunan Iya. berarti. Dari riset dulu. Aduh, bahas administrasi nih kan. Lanjut. Aku mau tahu gitu gimana ketika kalian jadi sekum di zaman Covid tuh gimana sih gitu. Iya. Dulu Kang Yandanya Nah, mungkin ya siap. apa-apa yang mudah gantian. Yang muda duluan. Oke, mungkin ya sama aja ya kalau Sekum kerjanya banyak di administrasi, banyak yang emang secara titip ataupun VOV-nya perihal administrasi. Sebenarnya bukan hanya itu ya gitu ya. Ada tambahan tugas juga dan sebagainya perihal Sekum itu ya kita juga sebagai wakil Kahim kita juga berhak memimpin gitu ya organisasi ketika Kahim berhalangan hadir dan sebagainya. Pada saat Sekum aku yang paling mungkin berkesan gitu ya dan paling berat ya karena emang kalau zaman aku kan transisi gitu ya, transisi Covid gitu ya pada saat 2021-2022. Kang Yanda kan sebelumnya pada saat aku masih ngurus aku setelahnya jadi Sekum alhamdulillah. Paling bingungnya kan kita perpindahannya yang tadinya kertas ke jadi digital. Walaupun memang pas zaman Kang Yanda dan atasannya itu sebelum-sebelumnya udah disempurnakan, tapi kan lebih diperbaiki lagi di kita, dipakai diimplementasikan di kita. Jadi yang tadinya kertas dan sebagainya kita harus digital, walaupun emang mulai bauran lagi, campuran lagi sampai ke offline lagi di akhir-akhir gitu, akhir-akhir periode itu pun dipilih gitu dan sebagainya. Kayak gitu sih paling ya nggak akan berjauh sama administrasi, koordinasi dan lain sebagainya. Itu sih yang paling aku ingat gitu ya perihal itu. Gimana Kang Yanda? Ya kalau zaman saya itu memang benar-benar periode gitu di periode 2020 2021 berarti ya. betul. 2020 2021 tuh lagi Covid gitu, lagi lockdownnya lah, kita nggak bisa kemana-mana. Mungkin kebingungan waktu itu di kepengurusan saya tuh bahwa ini yang biasanya kita minta cap, tanda tangan dan lain-lain tuh distribusi surat administrasi lah terutama itu tuh biasanya kan offline gitu Iya, betul. paper gitu, by paper. Tapi di waktu itu di kepengurusan 2020-2021 tuh benar-benar gimana caranya nih kita bikin terobosan di paperless semuanya. Nah akhirnya dari DPPA sendiri, dari internal kepengurusan, dari PIMT dan pengurus himpunan periode itu bikin aturan bahwa oke lah kita buat semuanya di paperless gitu. Cuma alhamdulillah di paperless itu yang biasanya kita distribusi surat tuh sehari 2 hari, kita sehari itu udah bisa selesai gitu. Misalnya sampai dekanat dan lain-lain itu udah selesai gitu kan, enak lah. Cuma ya di sisi lain kita nggak bisa berkegiatan secara offline gitu. Meskipun ya ada beberapa kegiatan yang offline dipaksakan, tapi itu memang di luar kampus dan resikonya ditanggung masing-masing ya, dan memang udah memenuhi protokol kesehatan lah, izin dan protokol kesehatan, tapi tetap aja. Jadi intinya waktu zaman di periode 2020-2021 itu benar-benar yang tadinya paper ke paperless ya. Mungkin tadi di Syahrul juga dijelaskan di angkatan selanjutnya di periode 21-22 itu udah mulai kembali lagi dan memang yang sebelumnya di paperless-kan atau secara desain dan dielektronikan ya mungkin di angkatan setelahnya di periode Syahrul udah disempurnakan itu semua. Itu sih yang bedanya. Intinya regulasi sih teman-teman ya. Ya benar, regulasi sama banyak yang lebih ke elektronik lah waktu saya itu. Tapi ya jadi ada turunan sampai ada kelebihannya Kang Yanda sampai sekarang juga kan ada dipakai ya karena tadi efektif jawabannya. Ya, benar memang efektif. Ternyata ada temuan. Jadi nggak semuanya negatif gitu ya. Kebantu ya Kang? Kebantu. Ya, administrasi. Terutama memang waktu itu kan Covid biasanya kita sebelum Covid itu kita susah ya, susah ketemu orang itu sibuk, pematerian lain-lain. Nah, ketika waktu itu semuanya pandemi ada di rumah, WhatsApp juga tuh booming gitu lah, udah booming dan benar-benar dipakai banget gitu. Alhamdulillah enak tuh dipakai komunikasi via Japri, via sosmed dan lain-lain tuh jadi enak. Jadi nggak banyak nggak banyak kepotong gitu komunikasi meskipun kita nggak tatap muka langsung kan. Itunya admin ya, bingung ya. Ini ada sekuman. Mau jadi sekum katanya Kang Wendy. Kenapa takut nih? Gak senang. Itulah. Challenging banget ya Pak. Iya, beneran. Zaman segitu tuh. Iya, nggak heran kalau misalnya zaman akang-akang nih himpunan tuh paling memorable karena Maksudnya susah ketemu dan sebagainya. Memang. Oke, Kang, kan kalau kuliah tuh nggak cuma himpunan doang ya, ada akademiknya juga. Benar. Nah, ngomong-ngomong tentang akademik nih, kita boleh tahu nggak sih ya Kang waktu itu ngambil konsentrasi apa dan kenapa gitu? Terus
jurusannya juga apa? jurusan juga Private ya. juga. Iya, oke. Sama ini belakang timnas. Sama. Sama ini, Sok sama enggak ini. boleh. Ya. Kebetulan saya sama Haru tuh sama ya. Dari PTE juga, kita ngambil di Telkom juga. Entah sekarang namanya pakai Telkom atau PTTK kan beda-beda ya namanya. Cuma ya intinya memang sama gitu kan, waktu kita di PTE, terus saya juga ngambil di Telkom, di bagian Telkom ya kepake juga alhamdulillah tuh ilmu-ilmunya. Kenapa sih gitu kan, misalnya ngambil Telkom dan lain-lain, karena memang di dunia Telkom ini yang saya rasa mungkin bagi sebagian orang susah hitungannya lah Iya. atau apa. Betul. Tapi balik lagi waktu itu saya mikirnya bahwa wah saya nggak bisa nih kalau misalnya saya belajar banyak orang. Gamtek aja contohnya, saya gamtek tuh nggak bisa kalau misalnya waktu semester 1, semester 2 tuh nggak gamtek banyak orang bareng-barengan, jadi fokus tuh kepecah dan Iya, jadi betul, susah betul. gitu. Iya, benar. Jadi orang lain udah ngerjain 2 lembar, saya baru setengah lembar. Ya, terus malah jadi Jauh. kayak Nah, pressure gitu pressure. ya, pressure benar. Nah akhirnya saya cari-cari tuh waktu pemilihan konsentrasi itu semester berapa ya? 5. 5 ya, Iya, 5. 4 ke 5. Nah, kebetulan waktu itu saya masih offline tuh, offline akhirnya dijelasin LT gimana, Nah. LT gimana, Elkom gimana. Kebetulan di LT yang pertama emang banyak orang, terus Iya. yang kedua memang peminatannya cukup banyak lah ke sana. Betul. Ke Elin juga sama robotik. Nah, cuma saya pilihannya 2. Kalau saya ke Elin atau ke Elkom. Kalau saya ke Elin saya nggak bisa nih, kurang begitu mahir tentang robotik. Tapi kalau hitung-hitungan di Elkom boleh lah, bisa nih gitu kan, karena memang ya basic hitung-hitungannya lumayan bisa lah gitu ya. Akhirnya saya milih Elkom tuh waktu itu ya, alhamdulillah seangkatan tuh sekitar 10-15 orang lah. Lumayan banyak lah, lumayan banyak. Seangkatan tuh 15 orang. Nah, cuma belajarnya emang enak. Jadi 15 orang itu tuh dosen di Elkom tuh dibagi 2 lagi. Mereka tuh nggak mau kelasnya barengan 15 orang. Oh, Jadi ya misalnya ada kelas siang, kelas sore misalnya. Jadi kayak kalau gitu. misalnya ada 3 SKS tuh, 1 SKS setengah seregu tuh. Jadi enak. Enak ya. Waktu itu. Ya alhamdulillah banyak lah ketika kita sharing, jadi lebih in touch lah kita dengan Iya. si dosen tuh. Betul, betul, Terutama dosen-dosen yang banyak nanya atau dosen yang nggak banyak nerangin misalnya. Jadi kita bisa banyak nanya nih. Iya. Nah, Jadi kayak bimbel Bimbel. gitu ya, bimbel. waktu Betul. praktikum juga sama. Kita nggak rebutan alat. Kita bisa jadi alat tuh 2 alat tuh bisa kita sendiri gitu kan. Karena memang taruh aja 15 dibagi 2 ya, kalau nggak 7 sama 8 ya 10 sama 5 orang. Betul. Itu sih yang saya Kalau Kang Syahrul, Iya, sama aku juga sama Kang Yanda kan tadi ya dari PTE Pendidikan Teknik Elektro ngambil konsentrasinya Elkom. Kalau aku kebetulan pada saat pemilihannya juga udah masuk Covid, teman-teman semester 4 ke semester 5 kita Zoom dulu, dijelasinnya juga dan sebagainya. Tahu kan kasihan maksudnya angkatan yang Covid gitu ya, Kang ya. benar-benar. Ngerasa banget kita di semester awal-awal udah masuk mau konsen, kita Covid, maksudnya hal-hal udah konsentrasi kan harusnya udah fokus Iya, ke pembelajaran betul. elektro yang lebih dalam Iya. sesuai konsentrasinya. Kita dikasih online, itu emang berat banget bebannya. Bingung juga buat teman-teman di 19 khususnya ngambil antara LT, Elin dan juga Elkom. Dan mereka pasti punya pertimbangan masing-masing dan emang jawabannya emang mayoritas masuk ke LT di satu angkatan juga. Terus yang kedua sedangnya di Elin, yang kita sama terakhir itu di Elkom. Kurang lebih kalau Kangnya ada 15-an, di 19 alhamdulillah meningkat 22. Banyak, lumayan agak banyak, itu juga mencetak 20 tuh karena di Elkom emang banyak yang secara benar. emang susah di Elkom. Karena Elkom tuh dihitungnya disebutnya suka banyak hitungan dan sebagainya. Iya. Nah, kalau aku intinya gitu ya, kenapa ngambil Elkom? Aku lihat dari peluangnya, teman-teman. Kan kita tahu ya LT itu sudah adalah dari dulu gitu ya tentang tenaga dan sebagainya, sudah banyak sumber-sumbernya, termasuk kayak Elin gitu ya dan sebagainya, itu juga salah satu terobosan. Cuman Elkom nih tertarik gitu ya, selain emang kasihan juga nih bukan karena sedikit dan sebagainya, tadi sama kayak Kang Yanda, kayak bimbel juga teman-teman, enak juga jadi nggak begitu penuh kelas tuh gitu ya, nggak harus dibagi 2 dan sebagainya kayak gitu sih. Mungkin aku kelihatannya peluang karirnya, karena di zaman nanti setelah Covid itu aku percaya emang bakal kepake tuh ya Kang ya, betul nggak sih? Hal-hal yang kayak telekomunikasi, karena itu sangat dibutuhin buat kita, karena banyak terobosan-terobosan baru ketemu pada saat di Covid gitu guys, dan itu ngasilin nanti di Elkom dan Elin sih kayaknya yang emang paling banyak. Kalau listrik tenaga pasti selalu dibutuhkan, Ya, selalu. cuman peluang paling banyak kayaknya di 2 konsen ini, dan kebetulan aku ngambilnya Elkom kayak gitu. Kang Wendy udah kepikiran nih
Belum Oh, sih. belum. Ya karena tetap sih harus Nah, dicek banyak- dulu ya, banyak betul nggak pertimbangan sih? itu. Tapi kayak agak takut sama hitungan. Iya benar, itu salah satu ketakutan Iya, terbesar. Jangan takut teman-teman. Jangan takut. Oke, mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Lanjut, mau nanya nih Kang, kayak apa sih gitu pelajaran yang paling berharga gitu saat kuliah yang benar-benar kepake gitu sekarang? Oh, ya enggak boleh. Banyak ya untuk Pasti. pelajaran Pasti waktu banyak. kuliah tuh banyak. Tapi yang saya ingat banyak pelajaran-pelajaran yang saya dapat tuh selain di balik lagi ke himpunan tadi ya, selain di situ saya dapat banyak pelajaran tuh dari beberapa dosen-dosen ya, terutama dosen-dosen senior. Oh. Alhamdulillah juga saya seiring perjalanan nggak begitu top full himpunan, nggak begitu top di pendidikan full enggak gitu. Tapi kan memang kita kilas balik dulu nih. Saya dulu pernah sharing gitu ya sama beberapa alumni. Yang saya ingat tuh dulu itu alumni 2010-2011. Banyak lah itu diantaranya. Tapi saya waktu itu dikasih tahu bahwa pilihanmu tuh cuma ada 2 yang bisa kamu pilih dari 3. Betul. Antara himpunan, pendidikan, dan sisanya Prestasi. itu apakah prestasi dan lain-lain. betul. Apakah ketika misalnya kamu ingin berprestasi, ya himpunan kamu juga, jika kamu ingin berprestasi dengan prestasi dan himpunan, otomatis pendidikan kamu akan tertinggal akademiknya. Ketika misalnya kamu memilih akademik dan himpunan, prestasi itu nanti akan ngikutin gimana aja nantinya, apakah prestasi itu bidangnya beasiswa dan lain-lain. Ya mungkin dari situ, bukan mungkin lagi ya, yang pastinya bagi saya itu ini hanya bisa saya pilih 2 gitu kan. Kalau misalnya saya akademiknya jalan, himpunannya jalan, ya prestasi atau misalnya waktu istirahat saya ya nanti itu ngikutin aja gitu kan. Karena memang banyak sih sebenarnya kayak itulah pelajaran-pelajaran yang saya dapat tuh di situ gitu. Salah satunya bahwa kita nggak bisa nih maksain 3-tiganya kita dapat. Betul. Orang memang setiap orang ambisius, saya ambisius jelas ambisius. semuanya. Misalnya pengen ngebuktiin bahwa himpunan mah nanti lama lulusnya dan lain-lain. Buktinya saya enggak, saya Betul, juga kan betul. enggak gitu kan, meskipun ya kita Berat. ada berat Berat juga. lah karena Pasti berat. susah. Dan ada juga perkataan lain bahwa lu lulusnya di bagian COVID, kamu lulusnya di bagian COVID, jadi banyak online dan lain-lain. Enggak juga gitu kan, online maksudnya susah-susah gampang lah. Itu sih pelajarannya untuk bidang dari di luar himpunannya ya. Iya. Kalau misalnya di internal himpunannya banyak teman-teman yang ngasih insight juga ke saya bahwa cara pandang, cara pikirnya beda-beda gitu. Memang ketika misalnya seorang mahasiswa harus lebih apa ya disebutnya tuh, jadi lebih idealis lah. Betul. Lebih idealis. Orang mahasiswa misalnya dia bilangnya A, bikin kajian, bikin ini, bikin itu, dia kuku di sana gitu. Apalagi Kang Syarul yang tahu lah di bidang softball kayak gitu, gitu kan. Mungkin waktu itu saya benar-benar banyak dapat insight bahwa mahasiswa itu harus gimana sih, kehidupannya harus gimana sih, jangan melulu tentang kuliah pulang rapat dan lain-lain, tapi ya banyak pelajaran-pelajaran lain gitu. Seperti yang awal tadi saya sebut juga, salah satunya soft skill ya lumayan juga kepake. Berharga Iya, banget buat pasti, Kang pasti. Yanda ya. Kalau Kang Syahrul Iya. gimana nih? Ya sama sih kayak Kang Yanda, banyak juga teman-teman kalau ditanya berharga dari mulai kalau kita ambil ya di kuliah gitu ya teman-teman. Di kuliah itu benar-benar emang udah beda banget kulturnya, beda sama kayak apa sekolah gitu ya. Kita di mana kita yang harus aktifnya teman-teman. Jangan sampai teman-teman apa ya jadi pendiam dan sebagainya, karena di kuliah ini kita yang harus lebih aktif teman-teman. Dosen itu bukan sebagai guru teman-teman, tapi dosen itu cuma pengajar. Mereka cuma apa ya membantu menyalurkan apa yang mereka pikirkan, kita yang mengembangkan. Kalau kata Kang Yanda tadi, kata dosen A kita harus jawab sampai Z dan lain sebagainya, bukan lagi A itu sampai dengan A kayak gitu dan sebagainya. Intinya kayak gitu. Terus kayak mulai apa ya berhimpunan dan sebagainya itu juga berharga buat aku gitu ya. Kayak emang banyak soft skill yang emang kita apa ya ambil gitu ya, yang kita dapat dan lain sebagainya. Apa yang kita pilih nantinya, karena kan emang berjenjang ya pas pengambilan apa di himpunan juga, mulai dari kader dulu. Kalau dulu ada namanya magang dulu teman-teman, magang di tahun pertama magang, tahun kedua itu mulai pengurusan ya Kang ya. Nanti tahun ketiga tingkat 3 kuliah itu nanti jadi pimpinan ataupun apa ya biasanya staf itu ya staf ahli nyebutnya. Dan yang paling yang terakhir gitu biasanya DPPA ataupun mau maju ke tingkat yang lebih tinggi dan sebagainya. Nah pemilihan juga itu paling berharga. Aku pernah ngambil juga tadi Kang Yanda nyinggung, jadi aku keingetan aku ngambil pengurusan sospol ya Kang ya, di sospol, zaman benar. Kang Yanda pas sekum. Sebelum jadi sekum juga kita sama kepengurusan, karena ya nggak bisa dong tiba-tiba jadi sekbid, jadi sebagainya nggak bisa dong, karena
dari bawah dulu. Nah, termasuk ya sospol, kita lebih melek pada saat sekolah kan kita nggak ngerti apa-apa ya, kita Iya, masih kecil gitu dan sebagainya. Pada saat kuliah gitu ya, itu yang paling berharga. Aku inget banget Kang, kita 2019 akhir pernah ada ada kalau nggak salah ada kasus apa yang emang nasional, itu diajak demo ya Kang ya. Omnibus Law ya. Nggak tahu lah apa loh, oh iya Omnibus Law RUU atau PKS waktu KPK ya itu dan sebagainya, banyak banget soalnya, banyak banget. Tapi pada saat aku ngurus dan kebetulan banget aku ketua kajian isunya di Kang Yanda, aku ingat banget, bukan sombong ya teman-teman. Itu berat banget. Tahun baru periode baru aku jadi dikasih amanah ketua gitu ya, ketua pelaksana dan sebagainya. Posisinya di situ harus demo atau enggak dan sebagainya. Ya, Angkatan ya itu berharga banget gitu, kayak kita harus mengkaji dulu, kita nanti ngambil keputusan dari ketuanya dulu, kita harus mengkaji dulu, nggak bisa semena-menanya dan sebagainya. Intinya dari perjalanan itu kita harus mikir yang emang benar-benar matang teman-teman di situ. Kita nggak boleh gerusuk kalau bahasa Jawanya dan mengambil keputusan. Itu seorang mahasiswa itu yang paling berharga setelah kuliah gitu ya. Ya tambahannya mungkin aku di organisasi itu nggak boleh asal ngambil keputusan dan sebagainya, itu yang paling berharga setelah berkuliah dan berorganisasi itu tuh. Tapi betul sih Kang, kayak udah kerasa gitu loh. Betul. Sama aku juga kayak Pasti ada perubahan. Iya, Teman-teman berubah. pelajaran-pelajaran selama kuliah dan berorganisasi itu udah mulai kerasa ya dari Betul. sekarang juga. Oke. Sekarang kita nanya-nanya tentang kehidupan akang-akang nih setelah lulus. Pribadi ya. Gimana nih Kang, cara akang-akang untuk adaptasi transisi dari kehidupan kuliah jadi bekerja? Pasti kan beda gitu ya, harus ada perlu adaptasi dan lain sebagainya. Itu gimana cara akang-akang? Kang Yanda dulu yang pertama lulus. Yang pertama lulus boleh Kang Yanda. Kalau adaptasi sih, setiap lingkungan baru memang perlu adaptasi ya. Betul. Cuma yang saya rasa waktu itu saya harus ngerubah sisi idealis yang orang mahasiswa itu jadi seorang anak korporat gitu. Jadi realis. Memang realistis aja kita Harus. Memang waktu awal susah gitu kan. Betul. Misalnya saya dengan karakter yang misalnya keras lah, nggak mau nerima nggak mau nerima perbedaan yang mencolok dan lain-lain. Bukan berarti saya nggak nerima pendapat, enggak, tapi ada beberapa hal yang sekiranya wah ini nih orang gak beres nih, kita nggak bisa ngikutin orang kayak gini gitu kan. Tapi ketika memang misalnya kenyataannya di dunia pekerjaan ya kita harus fair gitu. Betul. Kita nggak bisa memaksakan kehendak kita. Jadi ya kita punya tim kita nggak bisa semuanya ngikutin kata kita, meskipun kita leadernya, meskipun kita yang menjadi pemimpin di sana, nggak bisa. Atas dasar tim ya kita as a tim gitu, kita sebagai tim aja. Mungkin itu sih yang agak susah gitu ya waktu di awal-awal. Tapi seiring berjalannya waktu ya rasa-rasa idealis mahasiswanya hilang lah, rasanya hilang gitu. Terus memang ya udah lebih legowo dan lain-lain, karena memang kita nggak bisa memaksakan. Terutama kan terotomatis ketika misalnya kita nih ada di sebuah pekerjaan, ketika pekerjaan kita freelance ya kita bebas kemana-mana gitu. Cuma ketika misalnya kita terikat dan misalnya kita, contoh saya misalnya di corporate, saya nggak bisa sembarangan ngomong gitu, saya nggak bisa sembarangan bertindak dan lain-lain, karena tindakan kecil pun bagi orang lain bisa dianggap besar. Gitu. Tindakan besar yang saya lakukan, impactnya besar, belum tentu orang lain tuh menghargai gitu kan ya. Intinya lebih ke situ lah, kita lebih penyesuaian, gimana cara tahu karakter orang dan lain-lain. Dan terutama kan dalam satu tim itu, kalau di himpunan kan kita punya staff, kita punya tim, misalnya sekarang di PSDO, di bawahnya udah pasti kalau nggak seangkatan ya di bawah gitu kan tuh tingkat ratingnya. Kalau di kerjaan bisa jadi kita punya tim tapi umurnya jauh di atas kita gitu kan, seperti itulah ya. Mungkin idealisnya dilepas di situ gitu. Yang paling kerasa sih ya itulah, kita harus lebih legowo, lebih bisa ngebagi waktu, karena nanti kedepannya tuh makin kita sibuk ya nggak bisa ngejar apa sih gitu kan, sibuk juga tetap aja balik lagi ke diri kita sih gitu sih yang Kalau dari Kang Syahrul gimana nih Kang? Iya, sulitnya nih aku mungkin kalau tadi kan Kang Yanda udah nge-spill perihal kerjaannya kan Kang lurus ya sama ya linear. Nah kan kebetulan kalau aku nih Kang Yanda kalau inget juga, kalau aku beda teman-teman, gak dari Alkom, aku bener-bener kayak linjur lagi ke marketingan teman-teman kayak gitu. Kerjanya sudah dari pas itu juga ya emang pasti besarnya penyesuaian antara apa yang didapat pembelajaran di kuliah sama di kerja itu beda banget, berbanding terbalik. Ke marketingan sama ke elektronan, apalagi kita dari guru apalagi jauh ya kan, karena kita udah memutuskan untuk bergabung ke korporat gitu ya, walaupun emang nggak tahu sih kedepannya, nggak pernah tahu ya kan kayak gimana. Cuman
pas pengambilan keputusannya udah sulit gitu ya teman-teman. Paling adaptasi tadi ya yang selalu disinggung, adaptasi juga kayak perbedaan lingkungan teman-teman. Lingkungan kerja bukan kayak lingkungan pendidikan yang benar-benar kita dihargai satu sama lain. Kalau kita cerita darknya gitu dan sebagainya, tahulah teman-teman juga bisa menilai perihal pekerjaan. Cuman yang pasti adaptasi lingkungannya kita harus lebih mengerti satu sama lain dan sebagainya. Ada beberapa asas yang emang dipakai di organisasi pada saat kuliah dipakai juga di kerjaan kan, yang teamwork, ya disiplin dan lain kepemimpinan dan sebagainya. Cuman ya tadi benar kata Kang Yanda, kalau Kang Yanda punya idealis, kalau aku tuh ada sisi kurangnya tuh kayak semacam humble dan lain sebagainya. Kalau di organisasi kan kita ada adik kakak gitu ya dan sebagainya senior. Tapi kan kalau di kerjaan itu gak memandang teman-teman, itu sama semuanya pekerja kayak gitu, mau tua mau muda ya. Betul ya, betul ya. Jadi intinya very humble itu harus dikurangi teman-teman. Jadi itu bukan suatu utama pada saat masuk kerja, tapi benar-benar working aslinya gitu ya, kompetensi di dalam diri kita sama soft skill yang lainnya, itu yang kita pakai. Itu yang mungkin aku harus cari, yang tadinya ke elektron, teknik, belajar keguruan juga, pindah ke marketingan kan. Aku beda banget kan, Ke sales kayak ya, gitu, ke ke salesan. Mungkin itu yang aku bilang sulit gitu ya, adaptasi dan juga kompetensi yang emang punya serta soft skill yang harus diikutin nanti di dunia kerja deh kerja. Kayak gitu sih. Insight baru nih ya. Tambahan baru masih jauh cuman ya nggak apa-apa ya. Tapi Kang, ya. nanti pasti ngalamin gitu kan kayak gitu. Jadi jangan takut teman-teman. Sekum dulu. Ini mau saya Tapi bener sih, waktu itu tuh pernah ada dosen yang bilang ke kita kalau misalnya sok kalian idealis dulu mumpung masih waktunya. Betul. Maksudnya pikirin hal-hal yang apa ya, perfeksionis. Ya. Pinginnya kayak apa itu mah enggak. Tapi pada saat udah keluar itu sih yang kerasanya. Welcome to the jungle. Welcome to the life. Nah, semangat dulu. Ya. Nah, selama di dunia kerja ini kira-kira ada prestasi yang diraih nggak sih? Oke. Kang Yanda. Kalau prestasi apa ya, kalau kayak kejuaraan gitu enggak ya, kan enggak ada kayak yang lain. Cuma kalau prestasi mungkin dengan banyaknya achievement yang diraih, target otomatis kan ketika dalam pekerjaan itu ada achievement ya, tujuan, target, KPI namanya, kayak performance indikator. Nah, KPI itu yang beberapa kali udah bisa saya penuhin, terus udah bisa saya capai, bahkan overachieve dan lain-lain, alhamdulillah gitu kan, berkat tim dan lain-lain. Karena memang dalam pekerjaan itu saya balik lagi gitu kan ke banyak sharing ke setiap orang, bahkan saya dapat insight ketika misalnya yang mengatakan kayak dari Steve Jobs dan lain-lain ya, misalnya ketika dia memberikan di podcastnya atau apa gitu, dia tuh memberikan perkataan bahwa ketika kamu ingin melangkah sukses lebih cepat, kamu bisa jalan sendiri gitu. Tapi ketika kamu ingin sukses, ketika kamu ingin meraih hal yang besar tapi itu bertahannya lama, maka kamu raihnya bareng-bareng gitu. Nah, disitulah saya balik gitu ke tim saya dan tim bahwa ini kita harus bareng-bareng nih. Saya bisa mencapai ini semua dengan cepat gitu. Cuma di cepat nanti apakah itu hanya memenuhi kuantitasnya saja, memenuhi angka, apakah dengan kualitasnya. Tapi ketika itu akan tercapai di antara kualitas dan kuantitasnya tercapai dua-duanya, maka ayolah kita sebagai tim, jadi kita kualitas kita jaga, kuantitas kita kejar gitu ya, sama-sama kita capai gitu ya sih, gitulah untuk pencapaian-pencapaian. Mungkin kalau mungkin lagi ya, tapi kalau misalnya kayak pencapaian pembangunan dan lain-lain, ada beberapa, kebetulan kan saya ada di pihak untuk penyewaan lahan ya, itulah sewa lahan di situlah yang misalnya berhasil saya bisa sewa, yang kita dapat, yang tadinya nggak bisa didapat orang, alhamdulillah dengan tim dan saya bisa dapat. Itu sih mungkin pencapaian. Betul. Iya. Prestasi selama ini kan ya, teman-teman ya. Jadi kalau bicara prestasi selama ini, kalau di aku ya pribadi, pada saat kuliah gitu, alhamdulillah bukan saja kuliah gitu, pada saat masuk, udah masuk ke kuliah aja itu jadi chip tersendiri buat aku sebenarnya. Tetapi pada saat kuliahnya itu yang cara ngisinya itu yang mungkin jadi intinya. Nah, alhamdulillah aku juga salah satu, bukannya flexing gitu ya teman-teman, mungkin semoga jadi motivasi ya, karena tadi kita butuh juga motivasi betul ya. Nah, aku salah satu penerima beasiswa juga teman-teman dari pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat, namanya JFLS teman-teman di 2019. Itu mungkin yang pas saat pertama kali jadi tonggak semangat saya, jadi karena itu emang full beasiswa buat perkuliahan saya. Terus pada saat kuliah saya bukan hanya aktif di himpunan teman-teman,
sama kan ada juga ya kalau nggak salah kita masuk juga IEEE namanya. iya. Itu UKM di tingkat fakultas kita juga di FPTI sekarang ya. Pernah jadi chairman, pernah juga jadi apa ya pembuat juga kegiatan namanya juga webinar internasional. Itu achieve juga buat saya kalau untuk secara yang terlihat. Terus juga pada saat kerja pernah saya sebelumnya di tempat sekarang kan pernah juga kerja di sebelumnya, saya pernah juga kayak semacam sebagai pemateri dan sebagainya, terus membuat produk, salah satu produk buku, walaupun emang buku itu juga jadi bahan skripsi saya kan. Itu juga senang sih teman-teman, jadi prestasi buat tersendiri intinya. Tapi dari semua itu ya perjalanan yang diambilnya teman-teman, perjalanan yang dilalui itu yang jadi diambil pelajarannya, itu yang bakal meraih prestasi apa yang kalian kejar. Kalau kalian melulu kayak gitu aja itu emang gak ada kerjaan, gak ada tantangannya kan. Flat. Betul, flat aja itu yang emang kalau bahasa kitanya nggak rame gitu ya. Tapi emang kalau kita ada yang dikejar, ada sesuatu hal yang emang kita kejar, itu yang bakal jadi kalian Benar. jadi nilai plus ya Kang ya. Jadi nilai plus. Kebanggaan diri sendiri yang dinilai. Gak harus terlihat sama orang lain, tapi itulah yang nantinya bakal jadi dinilai buat diri kita sendiri gitu. Bakal berjalan ya. sih benar, berjalan aja lah. Benar, prestasi mah gitu sih intinya. Iya. Semoga kita bisa berprestasi juga Amin, ya. amin, Amin. Makasih banyak loh Kang Hebat, motivasinya. sok semoga kan harus lebih banyak ya Kang ya. Di elektorannya kalau bisa ikut. Susah kadang. Boleh sambil makan. Iya nggak apa-apa, siap. Mau nanya juga nih Kang, kan tadi di awal nih kita sempat spill tipis rutinitas keseharian Kang ini bekerja. Nah, kira-kira selain bekerja tuh ada kegiatan lain kah atau gimana gitu? Aku dulu mungkin Iya, ya, sambil minum. Kalau aku untuk yang sekarang gitu ya, emang fokusnya kerja di utamanya. Cuman alhamdulillah kemarin emang udah lama sih ini masih kayak aktif di organisasi sosial di masyarakat gitu, kayak ngurus-ngurus remaja-remaja masjid. Kalau teman-teman tahu itu mungkin ya jadi kesibukannya juga. Terus kayak usaha bareng orang tua kayak online juga teman-teman, walaupun emang kecil-kecilan itu jadi kesibukan aku juga. Itu sih mungkin kegiatannya, pengen ada lagi. Ya kalau Selain kerja. saya sih memang kalau aktif di organisasi daerah gitu ya, kayak di lingkungan lain-lain, karena memang saya bukan orang asli Bandung. Oh, gitu. iya, Karena iya, kesini iya. ngekos kan, perantau. Gitu. Ya jarang ikut ke Aktivitas lain. di luar kerjaan gitu. Tapi kalau misalnya di luar kerjaan ada aktivitas kayak sampingan, misalnya nge-freelance dan lain-lain, ya paling itu kalau misalnya ada kerjaan lain, Betul, misalnya ada ya dagang-dagang lah gitu Nah, kan, kita betul. dagang-dagang karena e-commerce memang itulah yang lagi dicari gitu. Karena kan nggak bisa juga nih misalnya kayak saya ini ngandelin full atau ngandelin total semuanya dari kerjaan saya tuh Iya, susah betul. juga gitu kan, ya seenggaknya ada uang-uang buat jajan lah Iya. gitu Betul. kan, ada sampingan-sampingannya Betul. itu sih kalau saya sih, itu sih kalau di luar kerjaan. Di luar kerjaan kita ada kan Apa? main. Ya benar, Ngopi, refreshing main, ya. refreshing. main kopi sama main, karena memang Tahu lah susah ya. ya kalau kerja tuh mumet gitu Bosen kan, ya. karena dari Senin sampai Jumat gitu aja terus ngadepin orang gitu. Yang lain. Iya. Kalau dulu kuliah tuh bosannya Kuliah pulang lagi, ujian lagi ujian lagi. Iya. Tapi kalau sekarang kan ngadepin orang memang kebanyakannya Ada yang dikejar teman-teman. ada yang dikejar juga. Apa kan? Gaji. Ya, Ya intinya kan Itu kan. itulah ya, Iya. achieve kita juga main kita juga lah. gabut juga gaji Iya, buta itu betul. susah itu. Betul. Gaji buta jangan. Itu nggak boleh. Iya, emang kita tuh nggak boleh fokus sama satu hal aja sih, maksudnya kayak nggak bisa benar itu. kerja Monoton, doang gitu, betul. nggak boleh monoton ya. Tidak boleh berlebihan. Tidak boleh berlebihan. Betul. Menurut agama juga. Betul gitu kan? Nah, itu. Harus seimbang. Betul, ada teman. Ip, sebelum kita lanjut, kok tiba-tiba hilang Iya, dia? nggak ada Kayak- makanan, Mm-mm, ada yang kurang gitu ya. Iya, ada yang kurang, kasihan tuh narsumnya tuh. Sambil atuh. ngopi gitu. Gimana? Kita panggilin dulu aja Iya, ya. boleh. Yanto. Yanto. Oh punya asisten. Punya asisten, ya. Ya Allah. Iya, makasih Yanto. Makasih makan dulu. Yanto yang jadi ini ya. Sok atuh makan. Makan, makan. Iya, boleh. Akang boleh sok makan. Dah. Oke, kita lanjut sampai mana tadi? Boleh. Sampai perubahan Perubahan pola pikir. pikir. Coba gimana, Kang? Gimana tuh Kang jadi perubahan pola pikir ketika kuliah terus masuk ke dunia kerja? Gimana? Ya dari saya dulu dah, yang cepat-cepat gitu. Padahal baru loh. Baru. Kerja maksudnya. Oke lah, tapi intinya gini, kalau pola pikir karena pikiran tuh banyak berubah Kang ya, kayak pasti ya, benar, maksudnya karena ngikutin situasi dan kondisi. Tapi seenggaknya hal-hal yang buruk
dan baik ya kita lebih paham juga di dunia pekerjaan. Di pola pikirnya juga kita semakin mindsetnya kita ada hal yang harus kita kejar gitu teman-teman, bukan saja sebagai lulus gitu dan sebagainya. Sekarang itu kita ada semacam kayak kalau aku di marketing ya Kang Yanda dan juga teman-teman, ada target yang kita kejar. Pola pikirnya berarti kan ada mindset yang kita rubah. Bukan lagi ya, kita bukan harus lagi lulus sebagai ada yang dikejarnya lulus dan sebagainya atau mau naik kelas dan sebagainya. Itu pasti ada, cuman bukan prioritas karena ada hal-hal semacam yang tadi Kang Yanda pernah sebutin KPI ya, yang itu ya key performance indicator, itu salah satunya. Jadi pola pikir yang tadinya mungkin di mahasiswa kita semacamnya semangat membara belajar dan sebagainya, di kerjaan itu bukan buat belajar teman-teman, tapi ada hal yang kita harus kejar. KPI-nya ada jelas, indikatornya ada jelas, target capaian kalau di aku namanya itu ada jelas, per TW-nya itu dihitung dan sebagainya. Karena aku mungkin banyak di uang ya Kang ya, karena kan sales gitu ya, sales representative dari sebuah manajer, itu target. Jadi mindsetnya kita harus pola pikirnya kita ke uang dan sebagainya, dan tanpa mengurangi ya kedisiplinan tetap harus dipakai teman-teman. Pola pikir yang emang mendarah daging di badan kita itu harus tetap dipakai. Pola pikir, disiplin, teamwork dan lain sebagainya ya, menghargai juga tetap harus ada, walaupun emang di dunia kerja beda banget teman-teman sama kayak beda kayak di kuliah ataupun sekolah gitu kan ya. Kalau di aku mungkin gitu ya, target intinya ada pola pikir yang berubah karena target dan sebagainya, kebutuhan kerja. Ya kalau dari aku sih kurang lebihnya sama ya kayak gitu ya, karena memang kita harus ngebedain juga, tadi udah kesinggung juga bahwa rasa-rasa atau jiwa-jiwa untuk idealis itu harus mulai dikurangin gitu ketika kerja. Kalau secara pola pikir mungkin berbeda ya, bukan mungkin berbeda lagi, memang sangat jauh berbeda gitu. Ketika misalnya di kampus itu kita harus dituntut kritis, dituntut aktif dan lain-lain. Nah kadang ketika pola pikir untuk di dunia pekerjaan tuh kita harus bisa ngebagi balance gitu. Gimana nih caranya kita pasif nih? Pasif itu kita cari celah untuk misalnya kita bisa dapat posisi itu gitu, atau kita bisa dapat celah itu. Atau misalnya kita harus aktif mencari celah itu di mana nih yang kira-kira gitu kan, yang kira-kira bisa oke nih posisinya, kita kira-kira bisa kita pakai buat jalan untuk mencapai tujuan kita gitu kan. Memang nggak menutup kemungkinan, nggak munafik juga lah gitu kan dari diri saya sendiri juga, bahwa setiap kerjaan ya memang ya setiap kesempatan harus dimanfaatkan sebaik mungkin gitu. Betul. Itu sih untuk pola pikirnya, lebih ke memang waktu di kampus mungkin pola pikirnya bisa dipakai untuk yang satu angkatan dan yang di bawah, tapi kan pola pikir kita untuk di dunia kerja kita nggak bisa mensamaratakan. Kita kan contoh misalnya tim saya itu nggak semuanya seumuran dengan saya, bisa jadi dia gennya generasi apa kayak baby boomer atau apa kan kita nggak tahu tuh. Dengan misalnya dia yang kebiasaannya dia disiplin pagi-pagi monoton datang ke kantor misalnya, atau saya kebiasaannya flexible time dan lain-lain ya, mungkin pola pikir untuk itu. Betul. Untuk pola pikir untuk kebiasaan, pola pikir untuk kita memberikan argumen, pola pikir untuk kita meyakinkan, terutama di bidang marketing ya Rul ya. Kalau bidang marketing tuh gimana caranya kita nyari market gitu. Kalau saya lebih ke project kan, saya project yang mengerjakan atau ibaratnya sebagai anak panahnya, ujung tombaknya kerjaan ini bisa oke atau enggak ya di saya gitu kan. Ya seperti itulah. Jadi memang terutama kan awal masuk di saya juga kerja tuh memang benar-benar ditanam pola pikir kamu tuh harus seperti ini, karena tujuan perusahaan kita harus menyamakan dengan visi misi. Ya gitulah, di kehidupan sehari-hari juga kita sama gitu kan, harus menyamakan pola pikir itu. Oke Kang, terus kan waktu kuliah nih, sekarang di seumuran kita tuh selalu mikir bentuk relasi nih, kita harus punya relasi, cari relasi. Nah sebenarnya relasi tuh sampai sekarang masih terasa bermanfaat gak sih Kang? Kalau saya ya relasi, kalau saya sih ngebedainnya relasi dalam bentuk di luar kerjaan ya. Kalau relasi di internal kerjaan, jujur saya benar-benar sampai titik masuk kerja itu nggak memanfaatkan relasi satu sama lain ya, baik pun itu privilege internal keluarga saya, privilege internal himpunan dan lain-lain, nggak ada ya. Saya nggak ada ke sana. Cuma kalau relasi di luar kerjaan untuk memulai bisnis lah, kerjaan di luar misalnya sampingan-sampingan itu masih ada ya, masih bisa dimanfaatkan gitu.
atau kenalan-kenalan untuk kontraktor satu sama lain lah atau konsultan satu sama lain itu masih ada di luar kerjaan ya, di luar kerjaan yang di dunia telco saya sekarang. Tapi kalau kerjaan saya yang sekarang pure, saya nggak memanfaatkan relasi itu ya. Entah memang saya waktu itu tidak memanfaatkan atau enggak, tapi yang saya rasa mungkin saya harus bisa berjuang sendiri gitu di titik ini. Bahkan saya merasa bahwa yang saya rasa relasi ini tidak saya gunakan, saya mencoba membangun ke tingkatan di bawah saya gitu. Seperti misalnya di angkatan di bawah saya ada yang sama gitu posisinya dengan saya, kerja di perusahaan yang sama. Ya alhamdulillah gitu ya, niatnya memang yang saya rasa waktu itu tidak saya manfaatkan ya bisa saya coba keluarkan, coba ke adik tingkat saya gitu kan, coba pakai ini karena dulu saya nggak bisa gitu kan. Kamu harus bisa ngebangun, intinya alumni di elektro lah ada di perusahaan yang sama dengan saya, nanti ke bawahnya juga harus sama gitu, harus bisa. Intinya nanti ketika misalnya ada relasi enggak nanti buat kerja ada nih di sini, ada nih di sini gitu. Mungkin waktu itu saya nggak melihat atau nggak merasakan itu, tapi saya coba kepada adik tingkat saya bahwa kamu harus bisa merasakan itu karena waktu itu saya tidak merasakannya gitu sih waktu kalau saya gitu. Kalau dari Ya. Kang Syahrul Kalau tadi Kang Yana ngebaginya mungkin kayak pertemanan dan juga kerja. Ya. Kalau relasi menurut aku umum dulu. Secara relasi, arti relasi ya itu mungkin yang bermanfaat gitu ya. Maksudnya ya tapi kita harus bisa milah kalau menurut kita. Benar. Maksudnya ada yang emang relasinya kan kadang kalau apa ya artinya juga kadang suka beda-beda ya tiap orang. Tapi kalau emang relasi baik gitu ya dan emang itu bisa tumbuh, apalagi emang ada kebermanfaatan buat diri kita ya kenapa enggak gitu, betul nggak sih Kang? Cuman kalau emang relasinya emang jadi menghasilkan yang tidak baik, hal-hal yang emang jadi ngerusak buat kitanya itu emang mungkin yang apa ya jadi kurang gitu artinya. Jadi intinya relasi dalam pertemanan dan lain sebagainya itu penting banget buat ada, karena kita juga ya kita tahu kita nggak bisa hidup sendiri, kita juga harus tahu bagaimana apa ya kehidupan di sana, karena yang kita tahu mungkin sebatas yang kita tahu aja, teman-teman yang lain mungkin lebih berpengalaman dan sebagainya. Tapi ya kita harus sekali lagi harus milah-milah yang mana sih yang emang benar-benar bermanfaat, mana yang emang merugikan atau toksik bahasa sekarang mah ya janganlah jangan Ya, ada betul nggak sih Kang? Ya relasi betul, yang toksik. karena takutlah arti relasi takutnya beda-beda nih Iya. setiap orang, relasi kerjaan, relasi pertemanan itulah Kang Yanda tadi ya mungkin mencoba membuka dua-duanya. Aku balik lagi ke umum gitu sih, untuk tetap masih makan dulu Kang. iya makasih Makan Sok, sambil makan aja santai minum makan. Nah kan tadi setelah tadi banyak yang dibahas ya dari A sampai Z. betul Terus ada nggak sih gitu Kang pesan yang disampaikan ke teman-teman seangkatan ataupun adik-adik yang baru lulus yang masih jobless gitu dalam tanda kutip, maaf gitu. Gimana ada nggak Kang? Iya, kalau pesan sih pastinya teman-teman buat yang seangkatan dulu aku ya, apalagi yang berjuang bareng masuk yang bukan yang di UPI aja gitu teman-teman. Apa ya? Ya teman-teman harus tetap semangat gitu ya. Bukan berarti perjuangan teman-teman sampai di situ aja. Yang masih belum dapat ataupun yang udah dapat ya tetap harus bersyukur gitu ya. Mungkin Tuhan Allah apa ya tetap menyediakan tempat yang emang benar-benar spesial setelahnya gitu ya. Ada teman-teman yang masih berjuang gitu ya terima aja gitu ya. Ada yang udah bekerja jangan sampai cepet bosan ya. Aku pernah dengar gitu ya, teman-teman jangan cepet resign, jangan cepet bosan, walaupun emang sekarang itu ya kita Gen Z rata-rata cepet bosan teman-teman. Iya, betul. Tapi ya intinya bersyukur aja karena banyak banget orang di luar sana yang ingin di posisi kamu. Lebih baik capek kerja daripada capek nyari kerja. Itu sih menurut aku. Buat teman yang seangkatan. Dan bawa juga teman-teman. Boleh. Atau udah dulu ya segitu dulu. Semangat banget motivasinya. Padahal ya baru juga gitu kan ya. Karena memang kan dulu merasakan juga ya teman-teman Betul. semuanya. Mungkin teman-teman di sini juga sama yang saya rasakan dulu. Mungkin nggak jauh beda lah, nggak ada jauh bedanya. Yang saya rasa bahwa untuk teman-teman di luar sana, terutama teman-teman seangkatan, ini udah tahun ke-7 berarti kalau angkatan saya masih belum lulus ya. Udah jadi donatur kampus sekitar 3 tahunan. Nah, cukuplah sampai di situ aja. Cukup tidak memperkaya lagi universitas, perkayalah diri sendiri gitu kan. Karena memang nggak ada untungnya juga. Terutama bagi teman-teman yang seangkatan, mungkin yang udah kerja, yang udah baru dapat kerja juga. Bagi adik tingkat yang akan kerja atau masih belum dapat kerja, jangan putus asa. Ingat harus bersyukur juga. Intinya ketika kalian masih punya orang tua, apalagi
mohon maafnya gitu kan, tinggal mamahnya atau tinggal bapaknya saja. Ya itulah gitu tumpuan kalian tuh di sana. Ketika kalian udah berikhtiar, udah berusaha dari awal kalian kuliah sampai lulus, memperjuangkan kerjaan dan lain-lain, mintalah doa kedua orang tua gitulah. Intinya yang saya rasa memang benar-benar mujarab gitu kan. Ketika dulu susah dapat kerja, ketika dulu kuliah hancur-hancuran, sekarang bisa lulus, bisa kerja ya tanpa doa orang tua sih, itu sih yang saya rasakan gitu. Karena memang ikhtiar tanpa doa atau doa tanpa ikhtiar tuh nggak ada apa-apanya sih teman-teman, paling gitu sih dari saya. Mantap. Sangat termotivasi ya. Si duit ya. Ya betul ya, si doa usaha. Ujung-ujungnya ngasilin duit. Betul, Iya. doa usaha ikhtiar tawakal. Oke. Kalau pesan-pesan untuk mahasiswa nih, Nah. Bang, yang masih belum lulus, barangkali kayak ada Adik-adik yang gitu? Iya, Adik-adik. boleh disampaikan. Kayak untuk adik-adik mungkin adik-adik jangan bermungkin-mungkin lagi ya. Adik-adik harusnya ketika kalian sudah mempunyai idealis, pertahankanlah idealis tersebut sampai kalian nanti lepas jadi seorang mahasiswa. Karena memang mahasiswa terkenal dengan idealisnya, mahasiswa terkenal dengan beberapa perjuangannya lah. Intinya ketika kalian nanti sudah nggak jadi mahasiswa, kalian udah nggak bisa lagi idealis seperti mahasiswa dahulu gitu sih. Manfaatkanlah setiap momen-momen kalian jadi mahasiswa itu, nikmatilah gitu. Karena memang ketika nanti udah kerja ya masing-masing, ketika udah lulus ya masing-masing gitu kan. Begitupun nanti balik lagi ke relasi dan lain-lain sih. Oke. Aku juga ya. Ya, boleh. Jadi intinya, ya mahasiswa tuh harus banyak berekspresi teman-teman. Manfaatkan kalau secara waktu ya, manfaatkan waktu. Benar-benar. Jangan sampai jangan sampai teman-teman gak ada apa-apa, gak dapat apa-apa di kampus. Benar-benar maksimalkan, berekspresilah di sana. Teman-teman udah dewasa, teman-teman tahu mana yang benar, mana yang salah, teman-teman tahu yang mana yang harus diprioritaskan, mana yang enggak. Tapi intinya teman-teman berekspresi, dan juga jangan sampai kalau bisa jangan telat ya teman-teman. Benar-benar. Maksudnya ada yang bilang katanya susah masuk ke kampus tapi kenapa pingin cepet-cepet keluar. Nah, benar. Itu bohong teman-teman, maksudnya bener-bener bagus aja cepet keluar teman-teman, maksudnya karena banyak lebih banyak di luar sana yang emang kerja tuh bener-bener penting nantinya. Maksudnya udahlah cukup gitu di mahasiswanya bener-bener 4 tahun aja pas gitu untuk yang S1. Itu aja sih kalau kata aku ya teman-teman, banyak berekspresi. Pertanyaan terakhir nih dari aku. Oke. Terakhir nih, jika bisa memutarbalikkan waktu, apa sih gitu hal yang disesali terus ingin dirubah gitu? Apapun Ya. ini kerja atau apapun, Kerja, apapun, kuliah. kuliah atau kehidupan senaka. Yang anda dulu Kalau saya ya, kalau waktu bisa diputar balik, banyak ya. banyak sih. Tapi salah satunya saya nggak mau waktu itu tuh COVID, nggak mau. Nggak mau, serius. Nggak mau. Bener-bener perubahan. Karena perubahan, di samping perubahan banyak kehilangan segalanya lah. Ya. Baik kehilangan momen, tiba-tiba sekarang di keluarga waktu itu ada satu dan lain hal, sehingga ya banyaklah momen-momen yang hilang gitu. Cuma ya kita nggak bisa meminta itu, tapi seandainya itu bisa diputar balik, itu sih yang saya mau tuh COVID deh gitu kan. Gitu. Udah kan? Udahlah itu aja. Aku nih, tuh kan. Kalau bisa balik lagi gitu ya, aku pengen balik lagi kecil, Kang. Karena jadi dewasa Main, ya. susah gitu ya. Capek ya, Dan jadi aku punya dewasa. pesan juga nih, balik lagi ke kecil, dan jangan lupa nabung. Peribahasa nabung Pangkal kaya. pangkal kaya itu bener ya? Karena kerasa kalau dewasa gak punya duit, susah teman-teman. Betul nggak sih? Pusing kalau nggak Pusing. Oke, uang bukan segalanya, cuman kalau pas dari Segalanya kecil, butuh uang. betul. Pas dari kecil kita udah nabung, bener banget itu peribahasa tuh pakai kalau bisa. Jadi jangan sampai pas kuliah baru mulai cari magang. Oke lah, pas kecil kan kita nggak bisa ya. Cuman nabung tuh benar, peribahasa itu benar-benar dipakai menurut aku sih itu teman-teman. Oke, jangan lupa Pengen dari nabung kecil. ya. Nah, jangan lupa nabung. Iya benar. Oke. Sekarang kita butuh satu tips terakhir. Kira-kira ada nggak sih sumber referensi bacaan atau tontonan yang akang tonton atau baca supaya Motivasi gitu. iya memotivasi hidup kita? Banyak lah bacaan atau tontonan. Cuma sekarang kan dengan majunya sosmed, dengan majunya dunia digital, kita harus bisa memilah juga ya. Intinya gini, jadi kalau misalnya disarankan untuk buku bacaan, bacalah buku-buku yang seenggaknya balik lagi ke teman-teman. Kalau dari saya sih, kalau buku bacaan biografi atau autobiografi itu bagus, buku-buku sejarah dan lain-lain, buku-buku perjuangan dan lain-lain. Mungkin kalian
teman-teman di sini saya saranin buku nih, ada namanya tuh Learning Camp. Bukunya Bobby the Potter. Oh, Itu iya. buku Bobby the Potter tuh di sana tuh kalian dikasih tahu cara ngebagi prioritas, cara ngebagi waktu dan lain-lain. Nah itu di situ. Lalu kalau misalnya buku untuk kemahasiswaan, banyaklah buku-buku dari Cindy Adams atau misalnya buku-buku dari Hoki dan lain-lain itu untuk aktivis ya. Tapi kalau tontonan-tontonan ada tuh podcastnya yang Kita Wirjawan, banyak tuh betul. Kita Wirjawan. Kalau nggak Kita Wirjawan, banyak ada juga podcast luar negeri itu yang misalnya kutipan dari Steve Jobs dan lain-lain itu ada. Cuma aku lupa ya nama kontennya apa, tetapi itu sering muncul di Reels atau di short YouTube tuh banyak yang kayak gitu. Itu sih kalau dari saya. Dari Kang Syarul ada tambahan? Kalau buku ya, kalau aku pernah baca buku Nain Mario, ya Merdeka atau Mati, aku lupa lagi karya siapa, itu tentang perjuangan. Aku tuh sebenarnya apa ya, kayak nano-nano campuran, aslinya senang politik, senang apa ya, pemerintahan dan sebagainya. Kuliah teknik, kerjanya marketing. Tapi itu benar-benar apa ya, gak bisa lepas dari ini tuh nggak sih Kang Yanda? Maksudnya aku suka baca-baca kayak pemerintahan, buku-buku kayak yang tadi Merdeka atau Mati, aktivis-aktivis lainnya, Sohoki, terus kayak pantun-pantun dan sebagainya, itu juga senang banget. Terus itu mungkin ya referensi karena isinya perjuangan tentang kemerdekaan Indonesia, pilihannya dua, Merdeka atau Mati, itu aku suka. Terus kayak semacam aku yang paling rame pasti teman-teman ini bukan iklan, tapi apa ya, bersikap bodo amat. Itu yang benar-benar itu kayaknya udah banyak Paling juga booming ya itu paling namanya. booming. Walaupun emang nggak harus semuanya bodo amat, cuman ya seenggaknya bener Ada sekarang beberapa part gitu kan yang Betul. kita tuh nggak Bodo boleh amat aja. overthinking betul, atau nggak apa boleh gitu. overthinking, nggak boleh over juga ke apapun ya, bener-bener nggak boleh berlebihan secara agama juga. Itu sih mungkin dua bacaan yang aku pernah baca, dan sisanya sih pasti teman-teman juga tahu. Oke, makasih banyak ya. Mungkin kita juga nanti bakal ikutan nonton atau baca juga ya. Betul. Harus sekali-kali coba itu. Film banyak atuh, romance juga ya, Habibie Ainun tuh, Soekarno. Kalau aku mas kan perjuangan ya, Lebih ke perjuangan ya. perjuangan dan cinta dalam asik. Keboy kamu sih nggak kan keboy kamu? Boleh tuh. Ya, bisa itu. Ya, bisa. atau yang hiburan juga tetap harus ada banyak kayaknya, lah. karena selingan-selingan dan sebagainya. Podcast Bahe juga Podcast bisa. Bahe juga. Boleh itu. Itu boleh. Ini sejarah ya kan? Inspirasi. Baru masuk aku. Oke. Mungkin kita tutup aja. Nah, beres nih. Sayang banget ya waktunya banget. terbatas. Singkat Nanti banget kita pengen ngobrol lebih banyak ya padahal ya. Ya udah deh, mungkin makasih banyak ya Kang. Iya, sama-sama Di semuanya. podcast kita. Dah. Oke teman-teman, makasih ya udah ngikutin Bahe sampai episode 5 ini. Buat Akang-Akang juga makasih. Ya, Sama-sama. Sama-sama. Makasih Wendy, Eva, Kang Yanda. Buat itu tunggu ya di episode Bahe selanjutnya. Makasih. Bye-bye. Dadah. Dadah.